Konsepnya begini Bapak Ibu, kita mau membuat pembenah tanah. Tujuan kita membuat pembenah tanah apa kira-kira? Ya, mungkin tanahnya sudah nggak subur lagi, ya, keras. Kemudian yang kedua, unsur haranya sudah habis. Kenapa kita bisa lihat tanamannya kuntet, ya, tumbuhnya nggak menyenangkan lah, ibaratnya kurang subur. Kemudian mungkin terlalu asam tanahnya, sehingga apa? Ketika kita tanami tanaman-tanaman kita sering kena virus, Ibu ya, layu dan sebagainya tanaman. Maka kita harus membuat pembenah tanah. Bahannya dari mana Bapak Ibu? Ini kita bikin ukuran tongnya 120 liter. Saya pelankan Bapak Ibu, nggak saya percepat biar Bapak Ibu bisa mudah menangkapnya ya. Ini ukuran tongnya 120 liter. Untuk membuat pembenah tanah ukuran segini, bahan yang pertama yang kita ambil itu kita cari mikroba baik yang ada di alam. Ya, dari mana adanya? Biasanya adanya itu di daun-daun yang sulit hancur Bapak Ibu. Ya, biasanya yang sulit hancur itu yang pertama tuh yang terbagus itu kayak daun pinus di hutan tuh ya. Itu hancurnya kan di atas 1 tahun Bapak Ibu. Maka bakterinya yang mengalahkannya kan bakteri raja, bakteri kuat sekali ya. Atau yang kedua yang paling mudah sekarang kita daun bambu. Daun bambu juga sulit hancur, itu 6 bulan sampai 1 tahun hancurnya Bapak Ibu. Tapi yang kita ambil tuh bukan daunnya. Mikrobanya yang kita ambil, baik bakteri baiknya yang ada di bawah daun bambu yang sudah jatuh. Oh, di bawah pohon bambu lah. Di bawah daun bambu yang sudah jatuh, di rumpun bambu itu ya. Jadi kayak ini, rumpun bambu sebelah sana. Kan banyak daunnya yang jatuh. Nah, di bawah daun jatuh yang sudah lapuk dan sebagainya itu kita ambil tanahnya sekitar 1 cm. Jadi bukan dicangkul tapi dikerok lah kalau orang Sunda ya, dikeruk ya. Sebanyak berapa? Kalau bikinnya 120 liter, sebanyak 20 kilo. Dimasukkan 20 kilo, dilihatkan kan? Ya. 20 kilo ya. Ini adalah humus bambu yang kita ambil dari rumpun bambu ya. Kemudian yang kedua tanah lokal. Tanah lokal itu tanah yang Bapak Ibu mau garap. Yang Bapak Ibu lihat ini sudah nggak subur dan sebagainya gitu ya. Ambil aja beberapa titik. Di pojok-pojok diambil, tengahnya diambil, banyaknya berapa? Separohnya dari humus bambu tadi. Berarti berapa? 10 kilo. Oke, dimasukkan. Kemudian kita cari Bapak Ibu untuk penunjangnya ya, supaya pembenah tanah ini bertambah berkualitas dari bakteri yang sudah ada. Kita juga tambahi dari tanaman-tanaman yang tahan kering atau atau kuat hidup lah ya. Contohnya begini, Bapak Ibu ke lahan, dilihat kalau ngelihat itu ada rumput ini nggak pernah disirami, nggak pernah ada yang ngasih pupuk, kok tetap hidup aja gitu. Musim kemarau gitu ya. Nah ini luar biasa sekali. Jenisnya terserah. Makin banyak ragamnya, makin banyak jenisnya, makin bagus. Tapi banyaknya 10 kilo. Jadi kalau ada 10 macam, berarti per macamnya 1 kilo. Contohnya ini udah kita chopper, dilihat kan? Ini ada rumput apa aja, Le? Teki ya. Kita ambil akarnya, kita ambil daunnya, sekalian satu pohonnya kita cabut gitu aja. Akar pohon daun. Ya sudah, kemudian kita chopper. Makin halus nyopernya makin bagus Bapak Ibu. Ngemiknya makin cepat nantinya. Jadi terserah alang-alang ketemu alang-alang. Pokoknya yang tahan hidup lah. Yang kuat hidup di daerah panas, kering, gersang gitu ya. Kok dia masih hidup aja, gak ada yang nyiram, gak ada yang ngasih pupuk, kok masih bisa bertahan hidup, itu kita ambil Bapak Ibu. Itu berarti gennya gen tahan hidup, kuat hidup. 10 kilo totalnya kita masukkan. Oke. Ya, 10 kilo. Kemudian dedak padi 2,5 kilo Bapak Ibu untuk makanan bakterinya. Kemudian kita masukkan katalisnya, katalis 2 ya. Berapa kilo dedaknya? 2,5. Katalisnya katalis 2 sebanyak 50 liter. Monggo dimasukkan 50 liter. Iya.
Air cucian beras tadi mana itu ya? Katalis 2 Bu, kan 50 liter. Satu galonnya, satu dirijennya ini 25 liter. Ya. Oke Bapak Ibu, ini kan airnya masih kurang ya. Jadi nanti cukup airnya sampai sini. Nah airnya kalau Bapak Ibu punya yang bagus itu air saringan yang kemarin itu Bapak Ibu. Masih ingat? Waktu kita mengolah limbah rumah tangga, padatnya kan kita bikin ya. Bikin pakan. Nah, jadi ini airnya ini bisa kita masukkan ke sini ya. Nah. Saringan limbah rumah tangga yang kita proses kemarin, atau air cucian beras Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak ada, air biasa boleh, air kolam ikan boleh, kolam lele boleh. Ini air biasa, tambahin lagi. Ini masih kurang, sampai ukurannya seperti segini. Jadi airnya secukupnya Bapak Ibu ya, sampai penuh. Mengaduknya di mana Mas? Ya. Pakai katalis nggak bisa ya? Bisa, ada apa-apa. Cuman lama ya, cuman lama prosesnya. Biasanya kalau pakai katalis kita 14 hari, kalau nggak pakai katalis ya kali 10 hari. 14 kali 10. Jadi 140 hari. Kalau air kelapa lebih bagus kali ya Pak Kami ya? Ya? Air kelapa lebih bagus. Bagus, boleh, ada apa-apa. Tak masalah. Aplikasinya gimana? Bentar ya. Ini diaduk Bapak Ibu, diaduk ya. Nah, ini masih belum penuh juga airnya. Nanti kita tambahin lagi airnya. Oke, diaduk Mas. Hah? Katalis dah? Bukan. Katalis berapa? Wah, ini. Jadi tambahin Bapak Ibu sampai penuh, kemudian diaduk ya pagi sore. Fermentasinya sama 14 hari. Fermentasinya 14 hari diaduk, terus kita kasih aerator Bu. Tahu aerator ya? Ya, jadi yang alatnya di luar tapi udaranya kita masukkan ke sini. Full selama 14 hari 14 malam ya. Jadi sambil pagi sore itu kita aduk seperti ini biar bawahnya juga teraduk rata. Diatur ya. Nah, diatur gitu. Nah, kalau ini fermentasinya terbuka. Oh, terbuka. Iya, karena ini fermentasinya terbuka, tujuannya adalah memang kita menangkap bakteri dari luar. Beda dengan kita bikin obat tadi ya, uteja, pakan dan sebagainya, itu bakteri yang berkembang mesti bakteri yang lokal yang ada di situ. Kalau ini memang sengaja kita menambah bakteri yang dari luar, sehingga nanti kualitasnya bakteri kita bisa 10 pangkat 10. Begitu ya, bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 10, artinya 10 pangkat 10 itu 10-nya, nolnya tambah 10 tambah 0 lagi 10. Berapa jadi jumlahnya itu? Banyak gitu ya. Jadi sekali semprot tuh pasukan kita tuh banyak gitu maksudnya gitu ya. Tentara yang tidak terlihat ya, atau kita ini kan beternak makhluk gaib Bapak Ibu ya. Kita berternak mikroba ini. Makhluk gaib yang tidak terlihat. Bisa dipahami caranya? Berapa kali? Ya. Nggak ada aerator diaduk berapa kali? Sebaiknya pakai aerator. Oh. Kalau nggak pakai aerator, pengembangan mikrobanya kurang maksimal. Jadi aeratornya di bawah atau di atas? Di tengah sini, yang penting bluk 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 gitu Pak. Ya. Masukkan nggak maksudnya di permukaannya ini atau agak ke dalam? Agak dalam seginilah ya. Yang penting. Kalau ditutup kan biasanya pakai banyak belakang.
Enggak apa-apa. Belatung nggak masalah. Paling tutupnya gini aja udah masalah. Terbuka gini ya. Biar gak binatang juga nggak kemasukan dan sebagainya nggak masalah. Ini fermentasinya terbuka masalahnya. Padatnya sama buat pembenah tanah juga. Iya, diencerkan lagi ya. Atau Bapak Ibu simpan selama 3 tahun nanti jadi katalis pembenah tanah. Tinggal Bapak Ibu nanya ke Pak Bayu cara mengaktifkannya bagaimana. Kenapa Pak Bayu suruh Bapak Ibu sabar selama 3 tahun ya. Aplikasinya 1 hektar ini butuh 7 sampai 10 liter saja. Jadi kalau kita bikin 120 liter ini bisa untuk 10 hektar sebenarnya. 7 sampai 10 liter. Kemudian untuk cara mengaplikasikan langsungnya 250 ml per 1 tangki. Atau 15 liter air ya. Dikasihkan lebih dari itu udah masalah sebenarnya. Tapi minimal segitu. Bisa dipahami untuk pembenah tanah? Ini dipakai hanya sekali ketika pengolahan lahan. Kemudian begitu panen kita olah lagi lahannya, kita kasih lagi pembenah tanah ya. Sekali aja ini pemberiannya. Dan cara pemberiannya, kondisi tanahnya harus dalam kondisi basah supaya dia langsung terserap. Langsung kita tutup dengan mulsa, bisa plastik atau jerami. Kalau nggak punya, berarti semprotnya sore aja setelah matahari agak redup, biar nggak langsung nggak sinar matahari gitu ya. Jadi besok masih aman sampai besok. Buat sawah gimana? Kalau buah sawah setelah dibajak sawahnya, setelah diolah bagus ya, dikasih air biar menggenang sedikit aja. Iya, ngecembeng lah kalau orang sudah tuh ngecembeng ya, ngecembeng ya. Menggenang, nggak usah tutup, nggak bisa itu segitu hektar. Jadi yang nutupnya ya air itu, yang nutupnya air itu. Udah kita kocorkan sebanyak 10 liter gitu aja ya, biar tercampur rata. Biarkan 3 sampai 7 hari atau 3 atau sampai 5 hari. Makin banyak, makin lama makin bagus. 7 hari gitu dibiarkan dulu, biar mikroba pasukan kita yang kita terjunkan itu bekerja dulu di bawah, gitu ya. Ya, dia membantu mencangkul dari dalam Bapak Ibu. Yang kita nggak lihat ya, sehingga nanti mohon maaf kalau sudah pakai pembenah tanah itu lumpurnya di sawah itu dulu sebelum pakai pembenah tanah tuh segini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk tuh segini. Nah itu udah luar biasa kan. Nah itu salah satu fungsi dari pembenah tanah untuk memperbaiki unsur hara, kemudian daya porus dan sebagainya di tanah lahan kita. Jelas? Kita lanjut dengan JPT Mix sekarang ya. Gimana? 7 sampai 10 liter Pak. Pak Badi sering ngelamun nih. 2 tahun nggak Pak? Manfaatnya jadi 3 tahun Pak. 3 tahun. Iya. Jadi apa? Oke.